Shalom adik-adik, berjumpa lagi di Home PG Kids. Seperti biasa, kita akan ada kegiatan seru nih, yaitu memuji Tuhan, melakukan aktivitas yang seru banget, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan? Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi setiap kami, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau yang urapi, Engkau yang pimpin semua anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman dengan baik, tertanam, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita semuanya. Katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita akan tepuk tangan semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hello guys, today I want to go to Animal Farm. So let's go. This is a chicken. This is a sheep. This is a cow. Thank you for watching. Shalom semuanya. Wah, puji nama Tuhan. Tadi keren kan? Kita sudah lihat banyak binatang. Nah, ingat-ingat tentang binatang, kakak jadi pengen cerita nih tentang seseorang yang Tuhan pakai, tapi ada kaitan-kaitannya dengan binatang-binatang kayak tadi.
Apa ya itu ya? Nah, di depan kalian ini udah ada gambar apa namanya tuh? Ya, gambar bumi. Bumi lagi berputar, 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 berputar. Lah kakak, apa hubungannya dengan binatang tadi? Ada, sabar ya. Jadi kakak mau ceritain dulu nih dari awal. Dulu, bumi yang laginya baik-baik saja ini, tiba-tiba buminya merasakan apa tuh ayo? Buminya sakit. Pakai masker, keringat dingin, seperti itu. Tetapi ada sesuatu hal yang terjadi pada bumi ini. Bumi ini bukan sakit karena COVID-19 atau corona, tapi sakitnya karena penduduk buminya itu sangat jahat. Iya benar, benar-benar. Wah, bikin Tuhan marah. Apa aja yang bikin Tuhan marah? Nih, ayo ada yang marah-marah. Ada yang hobinya betul seperti itu, suka banting barang. Wah, ada yang suka mencuri. Ada yang suka duduk di sofa pegangin perut, lazy alias malas. Ada yang kayak gitu. Ada yang suka serakah, dikasih satu diambil semua. Ada yang seperti itu. Harus bertobat. Kenapa? Karena itu membuat Tuhan marah. Tuhan gak suka dosa. Siapa sih yang suka dosa? Kita kan. Siapa sih atau apa sih yang berhubungan dengan binatang tadi? Ada satu orang di zaman waktu bumi lagi sakit ini, dia dipanggil Tuhan karena bumi, isi bumi, penduduk bumi suka melakukan dosa seperti ini, yaitu Nabi Nuh. Yeay, bener tadi yang dari awal-awal pertama udah ngomong Nabi Nuh hebat. Yang nggak bilang Nabi Nuh juga hebat karena mau dengar firman Tuhan. Nabi Nuh dipanggil sama Tuhan buat apa? Ayo, buat apa? Nabi Nuh dipanggil sama Tuhan untuk buat suatu kapal atau bahtera. Tapi sebelum lanjut, kakak mau kasih tahu nih, Nabi Nuh itu orang yang taat, orang yang setia, orang yang hubungannya baik sama Tuhan, suka berdoa dan lain-lain. Pokoknya sama Tuhan CS, teman baik. Dan Nabi Nuh ini disuruh Tuhan untuk buat apa? Kita lanjut ya. Bahtera Nuh. Nah, kalau kita bisa bilang ini kapal, tapi kayak rumah. Dan besar banget kita bahas. Panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Wih, Kak, hasta itu apaan? Itu ukuran di sana. Hasta itu kurang lebih 45 cm. Dan panjangnya itu berarti kakak tadi udah hitung 135 meter, lebar 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Nih kalau adik-adik semua bayangin ya, kalau rumah kalian sebesar itu, berapa banyak yang disuruh buat bantu nyapu, berapa banyak yang disuruh bantu untuk ngepel, berapa lama untuk nyapu dan ngepel. Dan kalau misalnya di rumah tuh, kalau kakak di depan panggil adik-adik, nggak kedengeran karena rumah gede banget. Coba tanya mami daddy, coba tanya papi maminya, coba tanya papa mamanya, kalau rumah gede gini, gimana ya cara nyapu ngepel ya? Gimana cara komunikasinya? Gede banget. Oke, Bahtera Nuh itu besar banget. Nah, kenapa? Kenapa Allah menyuruh Nuh untuk bikin bahtera? Karena Allah mau menghukum, karena Allah ingin melakukan suatu hal untuk membasmi orang-orang jahat yang tadi di bumi tadi, yang suka marah-marah, mencuri, apalagi menyakiti, berkata-kata kasar semacam seperti itu. Tuhan ingin hapusin dari bumi ini dengan cara air bah, yaitu hujan lebat turun. Wah, mengerikan sekali ya. Tentu mengerikan sekali. Nah, selain bikin bahtera,
Tuhan juga suruh. Nah, ini ada hubungan tadi binatang-binatang tadi nih, yaitu Tuhan menyuruh Nuh untuk ayo, apa ini? Mengumpulkan semua jenis makhluk hidup, semua hewan sepasang demi sepasang. Jadi semua dikumpulin nih, dimasukin ke dalam bahtera. Dan Nuh enggak komplain, Nuh enggak ngeluh, enggak mau, Tuhan nanti dulu, aku mau malas-malesan dulu. Enggak begitu. Tuh, Nuh taat, Nuh setia. Sama-sama yuk katakan dengan kakak, Nuh taat dan setia. Sama-sama lagi ya, Nuh taat dan setia. Nuh mau buat bahtera, Nuh mau kumpulin hewan dan bikin bahteranya di mana? Nggak di laut, di daratan. Ya ampun. Dan singkat cerita juga, hujan turun lebat banget, dan sampai-sampai semua permukaan bumi ditutupi air. Bukan air laut tuh, tapi air hujan tadi yang turun terus sampai jadi air bah. Dan semua orang dan semua makhluk hidup yang di luar bahtera Nuh semua musnah, terbawa air, musnah karena mungkin tenggelam. Seperti itu. Singkat cerita, setelah hujan turun tadi, akhirnya hujan berhenti dan air menjadi surut perlahan demi perlahan. Dan akhirnya Tuhan memperlihatkan suatu busur. Ayo, busur apa ini? Tahu dong. Itu pelangi. Sama-sama katakan dengan kakak, pelangi. Ya, pelangi itu adalah tanda dari Tuhan untuk apa? Untuk menunjukkan Tuhan berjanji nggak akan menghukum semua atau menghukum makhluk hidup dengan cara yang sama, dengan cara air bah lagi. Itu dia hari ini kenapa ada hubungan dengan binatang, karena binatang dikumpulkan dan akhirnya yang selamat Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Total berapa? Ayo, 10? Salah. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8 orang selamat dan binatang-binatang tadi. Singkat cerita, di end. Yeay. Nah, luar biasa kan cerita tadi? Jadi, kakak mau bilang nih, selalu ada mujizat bagi orang yang taat dan setia pada firman Tuhan. Sekali lagi ya, selalu ada mujizat bagi orang yang taat dan setia pada firman Tuhan. Yeay! Oke, ayat hafalan kita hari ini. Yuk, kita baca sama-sama. Siapin Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ada di Yakobus pasal 4, ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, Yakobus 4, ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hore. Oke, firman Tuhan kita sampai sini saja. Ayo kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau berkati kami Tuhan supaya kami punya hati yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan supaya kami terus melakukan firman-Mu Tuhan hingga akhir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mujizat ada bagi kami yang selalu taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Andi atas firman Tuhan hari ini. Keren banget ya adik-adik aktivitas dan firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar untuk taat
dan setia kepada Tuhan seperti Bapak Nuh ya. Karena mujizat selalu ada bagi yang taat dan setia. Oh iya, seru kan ya aktivitas tadi kayak Ebi? Bagi papa mama dan om tante, adik-adik sekalian yang mau aktivitasnya tampil di Home PG Kids, langsung DM pada Instagram Home PG Kids ini nih. Dan jangan lupa untuk share ibadah hari ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang diberkati. Jangan lupa untuk menonton lagi ibadah Home PG Kids pada channel ini. See you next week. Happy Sunday. Home PG Kids, let's go!